Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di video kali ini aku akan membicarakan sesuatu yang agak mustahil bin gak mungkin, tapi ini seringkali terjadi, atau mungkin bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Ini adalah tentang kisah sebuah keluarga ya, yang gajinya cukup pas-pasan atau bisa dibilang kurang ya. Tapi keluarga ini mampu bertahan di kerasnya kehidupan dunia ini. Nah, aku akan sharing jadi bagaimana yang dilakukan, terus apa aja amalan-amalannya gitu yang bisa membuat keluarga ini selalu cukup. Jadi kondisinya adalah seperti ini ya, suaminya bekerja serabutan, pokoknya yang ada dikerjain, kalau misalnya nggak ada kerjaan ya udah nganggur di rumah gitu ya. Sedangkan si istri punya penghasilan yaitu 700.000 per bulan. Jadi memang gaji kalau ditotal dalam satu bulannya nggak tetap. Nah, keluarga ini punya 2 orang anak, yang satu SMA dan yang satu SD. Katakanlah untuk biaya sekolah SD di sini gratis ya, tapi bagaimana dengan yang SMA? SMA itu butuh biaya yang nggak sedikit. Dan juga ibu di keluarga ini setahun bisa punya tabungan sampai 2 juta rupiah, bahkan lebih. Kok bisa ya? Aku nggak akan bahas satu-satu pengeluaran keluarga ini ya, karena kalau dibahas udah pasti jomplang. Pendapatannya sedikit, tapi pengeluarannya banyak banget. Nah, sampai si ibu ini tuh kadang juga bingung, kok bisa cukup sih? Padahal pendapatanku tuh kayaknya nggak mungkin bisa untuk mencukupi semua kebutuhan gitu. Tapi ternyata cukup dan malah bisa sampai nabung gitu loh, punya tabungan. Perlu diingat ya teman-teman, gaji dari manusia, dari kantor, dari perusahaan, dari manapun itu bisa saja tetap dan pasti. Tetapi rezeki dari Allah, Allah yang mengatur sedemikian rupa supaya cukup untuk kita. Misalnya nih ya, gajinya cuma 700.000 per bulan, tapi ternyata pengeluarannya itu 2 juta per bulan. Kalau kita pakai kalkulator manusia, sudah pasti gaji 700.000 tidak akan cukup kan? Tapi kalau kita pakai kalkulatornya itu kalkulator Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Pernah dengar nggak? Atau malah pernah mengalami sendiri? Misalnya gini, nggak ada uang sama sekali, gajian juga masih lama, tapi kebutuhan dan pengeluaran yang mendadak itu terus-menerus berdatangan. Nah, tapi di saat yang sama Allah juga kirimkan rezeki yang gak terduga gitu, yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya, sampai kita bilang tuh, Alhamdulillah, kok bisa sih ada aja gitu cara Allah untuk menolong hambanya. Pernah gak ngerasain begitu? Saat butuhnya banyak, Allah kirimkan rezeki dari tempat yang tak terduga, dari arah yang kayaknya kita nggak kepikiran arah datangnya rezeki itu. Allah kirimin dari sana tuh nggak kepikiran sama kita gitu. Oke, jadi balik lagi ke cerita keluarga yang tadi ya. Aku akan ceritain amalan yang dilakukan oleh si ibu dari keluarga ini yang rutin dilakukan. Jadi ini adalah amalan yang hampir nggak pernah ditinggalkan oleh beliau ya. Jadi setiap hari dilakukan kecuali ada uzur. Yang pertama adalah jangan bangun tidur saat waktu sholat subuh. Maksudnya di sini adalah bukan berarti kita nggak boleh bangun waktu sholat subuh, tapi maksudnya adalah bangun jauh-jauh dari sebelum subuh.
Jadi kalau misalnya subuhnya jam 2:30 ya bangun 2:30 atau jam 2. Ngapain? Sholat tahajud, baca Quran, zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Yang kedua yang rutin dilakukan sama si ibu adalah ngaji, baca Al-Quran. Jadi setiap hari itu ada baca Al-Quran dan ada 3 surat yang selalu ibu ini baca. Selain ngaji rutin pastinya ya. 3 surat ini adalah surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan juga surat Yasin. Pasti selalu dibaca, hampir nggak pernah terlewat 3 surat ini. Dan ini juga yang kadang bikin aku tuh malu gitu kalau misalnya mau nganter anak sholat maghrib ke musola gitu ya, terus ngelewatin rumahnya si ibu ini tuh udah lagi mulai ngaji aja gitu sambil nunggu waktunya maghrib. Terus nanti habis maghrib sampai isya beliau juga masih ngaji. Jadi kalau misalnya aku sendiri ngeliat beliau ngaji gitu, terus kadang malu kalau sampai 1 hari nggak ngaji tuh malu aja. Ada yang lebih susah tapi selalu ingat sama Allah gitu loh. Terus yang nggak beliau tinggalin juga adalah beliau selalu rutin sholat duha. Udah bukan rahasia lagi sih ya kalau sholat duha itu dikenal sebagai sholat pembuka pintu rezeki. Terus ini yang paling penting juga, beliau itu selalu rutin bersedekah gitu. Sedekahnya nggak harus uang sih, karena yang aku tahu kalau beliau itu sedekah uang ya kalau pas ada gitu. Ya di mana-mana juga kalau pas ada sih. Cuma maksudnya adalah beliau itu sering banget ngasih makanan ke orang gitu. Ada anak kecil, ada yang datang ke rumah, pasti ditanya, udah makan belum? Kalau belum ayo makan gitu. Jadi sedekah kan memang nggak selamanya harus pakai uang kan, senyum aja sedekah gitu. Tapi dengan rutin bersedekah ya insya Allah semua juga akan Allah lancarkan gitu. Kita sedekahnya 1 tapi sama Allah bisa dibalas sampai 700 kali lipat. Satu lagi kebaikan dari keluarga ini yang bisa kita contoh adalah keluarga ini hidup seadanya, sadar diri gitu ya, nggak kebanyakan gaya, nggak ada tuh ceritanya hutang-hutang untuk gaya hidup tuh nggak ada. Jadi memang bener-bener nggak ada istilah foya-foya tuh nggak ada. Jadi kalaupun misalnya si ibu atau keluarga ini berhutang, itu hutangnya karena urgent banget, penting banget gitu baru hutang. Itu pun sekalinya dapat uang gitu ya, ibu ini tuh langsung keinget sama hutangnya gitu, langsung dibayar. Toh kalaupun misalnya belum ada uangnya, selalu ibu ini tuh pasti maaf ya, belum bisa, belum ada gitu. Kadang yang minjemin tuh sampai iya udah nggak apa-apa gitu, orang masih belum ditagih kok gitu. Jadi sikapnya juga gimana ya, kadang kan ada orang yang sengaja nunda-nunda ngelamain bayar hutang, atau misalnya kalau punya hutang belum ada uangnya tapi udah jatuh tempo malah kabur-kaburan, gak ada kabar gitu. Enggak, jadi sikapnya juga bagus. Orang juga kalau misalnya dia butuh, enak aja gitu minjeminnya. Nah itu ya teman-teman, boleh percaya boleh enggak gitu, tapi ini kejadian ada di depan mata sendiri gitu. Kadang sampai yang ngalamin aja nggak percaya gitu, kok bisa uang segitu bisa cukup untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik, untuk kebutuhan semuanya deh pokoknya. Tapi karena kan balik lagi, rezeki Allah itu luas, kalkulatornya Allah itu beda sama kalkulator manusia gitu. So, tetap semangat, boleh ditiru amalan-amalan dari si ibu ini, boleh juga enggak, kembali kepada diri kita masing-masing ya. Tetap selalu bersyukur dan jangan pernah mengeluh. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.